Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Masih segar di ingatan kita beberapa waktu yang lalu ada titah dari Jokowi kepada Termul untuk mensukseskan Prabowo Gibran 2 periode. Ada kecanggihan memang ya bagi politikus yang sudah malang melintang di dunia politik seperti Pak Jokowi. Beliau itu bisa mengendus dari kejauhan sejauh mana kekuatan politik mereka. Yang mana ternyata begitu kita itu baru sadar, minimalnya saya ya, baru sadar bahwa Pak Jokowi itu sudah mengendus kelemahan posisi Gibran di perpolitikan nasional saat ini. Sehingga dikeluarkanlah narasi supaya Termul itu sigap dan kompak untuk mengawal Prabowo untuk mengawal Prabowo Gibran 2 periode. Nah, usut punya usut ternyata kan kita jadi jarang melihat kebersamaan tuh di antara Pak Prabowo dengan Gibran. Karena memang beberapa hal ya tidak harus bersama-sama juga presiden dengan wapres itu. Cuman beberapa pihak melihat ini sebagai sebuah kerenggangan politik. Yang mana ternyata dari Termul sudah keluar bahasa itu. Nah, ini sudah mulai mengendus mereka bahwa kans Gibran satu paket lagi dengan Pak Prabowo itu sudah menjauh begitu. Dan ini bisa dilihat dari beberapa gestur. Misalnya sekarang Termul itu sudah mulai mempermasalahkan pemerintahannya Pak Prabowo. Kita lihat di beberapa kanal misalkan dengan mengeluarkan survei-survei yang menyatakan bahwa masyarakat tidak puas atas kinerjanya Pak Prabowo. Nah, itu oleh Termul sendiri begitu ya dikeluarkan perkara itu. Kemudian juga narasi yang menyerang kepolisian dalam pengertian mereka itu tidak puas terhadap kinerja kepolisian. Yang mana padahal ya sejak kapan begitu Termul itu berlaku menghujat kepolisian? Sepertinya tidak pernah. Nah, kemudian setelah itu juga menghujat MK ya, Mahkamah Konstitusi juga dihujat juga. Ini malah jadi yang tadinya ini kelakuan Roy Suryo dan kawan-kawan kan, datang ke sana datang kemari kemudian mempertanyakan institusi A dan institusi B, sekarang ini jadi kerjaannya Termul. Nah, dan ternyata kita akan melihat sekarang video ya dari anak sulung Mulyono lagi bahwa bagaimana sebetulnya posisi Gibran, dan ada nama yang dinaikkan di sini yaitu AHY. Jadi kata mereka ada upaya untuk menaikkan AHY atau memasangkan AHY dengan Prabowo di 2029. Tapi saya malah melihat Pak Purbaya ini memiliki kans yang besar juga ya untuk disandingkan dengan Pak Prabowo. Bahkan kemarin-kemarin KDM tuh yang digadang-gadang jadi RI 2. Ya ala kulihal lah, masih jauh 2029 itu, peta perpolitikannya menarik, cuman kita agak senang saja begitu kalau melihat Termul ini panik ya, sebagaimana yang akan kita saksikan di sini. Karena yang menjadi keunikan dari mereka itu pola pikir mereka tidak pernah konsisten dan tidak koheren dari satu pemikiran kepada pemikiran yang lain. Kita saksikan saja. Pak Yas, Ya, ini menarik nih menyimak perkembangan Subhan Palal ini ya, yang mendesak supaya Wapres Gibran mundur, dan kalau Gibran mundur gugatan dia yang 125 triliun itu dia akan cabut atau dia tarik gitu loh. Ini kan semakin jelas ya, sebenarnya ujung-ujungnya adalah memang pemakzulan atau mundur ya kan. Nah, ini kan rame sebenarnya, ini kan mereka ini secara langsung atau tidak langsung ya kan. Mereka ini kan proksi kayaknya dari Partai Demokrat nih, dari orang-orangnya SBY kayaknya ya. Walaupun dibantah. Dan sebentar ya, terlepas memang itu ada atau tidak, cuman saya pribadi merasa terwakili dengan Pak Subhan itu. Mending Gibran nggak ada lah di pemerintahan itu ya, bikin repot. ini isu ini memperkuat bahwa memang ada semacam kerangka politik ya untuk 2029. Demokrat berharap pasangan Prabowo 2029 nanti itu bukan dengan Gibran tetapi dengan AHY. Jadi kerja politik dilakukan oleh Demokrat
melakukan konsolidasi sampai ke daerah-daerah, dan bahkan katanya AHY selama kunjungan kerja juga sering mengumpulkan partainya untuk terus melakukan konsolidasi. Nah, itu sebenarnya itu hak partai ya Pak Iyas, tetapi menurut Pak Iyas peluang untuk Prabowo Gibran yang dipisah 2029 itu seperti apa? Oke, Gini ya Mas sebentar ya. Budius ya. Kalau buat saya pribadi ya bagus aja lah daripada sama Gibran ya, mending sama AHY itu. Terlepas nanti apakah kita akan memilih Pak Prabowo lagi atau tidak. Cuman kalaupun sekarang diganti kita tidak akan komplain ya. Saya tidak akan komplain. Kalaupun malam ini langsung diganti begitu. Siapa Gibran itu oleh AHY. Kalau kita lihat perkembangannya itu kan memang sebenarnya gampang dibaca lah. Subhan itu siapa dan bagaimana cara dia kerjanya kan gitu. Subhan itu. Bagaimanapun kan kita harus buka-bukaan. Pak SBY ini kan tidak diam saja untuk tidak ngurusin anaknya kan gitu kan. Ya. Karena dari dulu sejak dicabut dari militer juga tujuannya kan ke sana. Betul. Makanya kalau sekarang ada kans untuk 29 ya sah-sah saja memang mereka untuk ngincer itu. Gitu. Cuma yang saya sebentar ya. Iya sah-sah saja dan memang jalannya juga sah. Tidak jalan harap sebagaimana dilakukan oleh Gibran ya. Itu jalannya jalan acak-acakan. Yang mana sekarang juga termul sudah banyak yang mengoreksi MK ya atau menghujat MK ya. Kita mah dari dulu tuh gara-gara iparnya si Jokowi tuh. Sayangkan itu kan selalu perpolitikan kita itu kan main keributan gitu. Jadi masyarakat ini digoreng pikirannya seolah-olah semuanya tidak tahu gitu kan. Tuntutan Subhan 125 triliun itu kan irta apa ya kalau saya lihat. Makanya si Gibran juga tidak mau mundur kan. Nggak mau mundur dia karena kalau mundur itu ditarik tuntutannya gitu ya. Dia dilanjutkan saja begitu. Karena saya pikir kalau Gibran juga ya punya kekuatan dia. Kalau sama dengan ijazah Pak Jokowi segala macam, ya ditunjukkan saja kalau itu memang benar gitu kan. Dia punya kekuatan karena ada bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya, elektabilitas Gibran itu segimana sih? Kemarin juga kan menang bukan gara-gara Gibrannya, karena memang bukan gara-gara PSI-nya juga, karena memang Pak Jokowi masih punya kekuatan besar. Yang mana saat ini kita melihat semakin menurun itu. Ini juga gitu, ijazah Gibran juga udah mulai diserang dan sebagainya. Nah, buat saya melihatnya kalau sebentar ya, itu diserang gara-gara memang karena permasalahannya ada. Substansinya itu yang penting. Jelas ada substansi permasalahannya ijazah Gibran itu. Apa Pak SBY atau nggak tahu ya ada pembicaraan atau tidak dengan Pak Prabowo, kita nggak tahu lah ya. Kalau SAHY ngincer kursi Wapres terus Gibran mau dilengserkan dari sekarang, dia ngimpi itu. Karena saya pikir Gibran juga punya kekuatan gitu. Makanya saya senang kalau Pak Jokowi sekarang juga mulai ikut ngurusin PSI gitu kan. Ini kan politik Mas Budius. Jadi seandainya lah paling jeleknya juga harus tidak dengan Pak Prabowo ya tarung aja sekalian gitu kan. Di situ udah mulai kan keluar narasinya tarung aja. Mau sama siapa terus majunya nanti. Cuman kalau saya lihat begini ya, ini dua-duanya kan anak presiden tuh, anak presiden kesekian ya. Karena nggak mau dibilang mantan presiden. Beda caranya tuh AHY itu kualitasnya ada ya. Saya tidak mengatakan saya mendukung AHY lah, wong pemilunya juga belum begitu ya. Cuman kalau kita berkata kualitas antara AHY dengan siapa Gibran, atuh jauh itu mah ya, baina sama wasumur. Jauh sekali dari semua hal, dari semua pihak, pengalaman, kualitas intelektual, kualitas komunikasi verbal begitu. Jauh sekali. Kalau saya terlepas mau didukung dari siapa, kita ini kan masyarakat melihat sosok yang mumpuni begitu. Nah, kalau yang dibandingkannya dua ini antara Gibran sama AHY, ya AHY itu lebih mumpuni untuk menjadi wakil presiden Indonesia kalau pilihannya cuma dua itu begitu. Cuma kalau tadi Bapak mengatakan Gibran juga bisa tarung-tarung sekalian gitu, berdiri sendiri begitu ya. Ya mau sama siapa? Kalau sekarang saya tidak tahu juga gitu. Jangan-jangan sama Raja Juli Antoni. Itu malah lebih seru nanti kalau saya lihat seperti itu. Karena pure anak muda, kalau Gibran masuk siapa wakilnya gitu kan. AHY kan berarti masih ikut Pak Prabowo gitu kan. Amit-amit Gibran jadi presiden, amit-amit. Jadi Pak Prabowo masih usia 78 nanti gitu. Diikutin dia gitu. Beda, jadi nanti tarungannya bagus tuh. Fight-nya di lapangan lebih enak kita ngelihatnya. Jadi yang muda beneran gitu kan. Jadi itu saya pikir dari saya pandangannya seperti itu. Ada 3 mantan presiden yang akan 2029 berarti ya Pak ya? Siapa itu? Megawati, SBY dan Pak Jokowi. Iya, kalau Bu Gunung Mega maksudnya kan, ya kan? Iya, kalau Bu Mega kan sampai sekarang saya sih belum kelihatan siapa yang dia mau majukan, karena apakah Puan yang diincar siapa sih ini sebenarnya gitu? Apakah presidennya tetap Prabowo, Megawati juga ngincer untuk kursinya Puan?
atau siapa saja bisa aja gitu. Kalau Pak Jokowi ya jelas dia sekarang sudah paling tidak sudah kelihatan di PSI lah ya. Itu sebuah kekuatan baru menurut saya. Test case-nya bagus. Jadi kalau sekarang di tes ombak itu, ya sudah mulai terasa. Karena saya ngikutin juga di Jawa Timur kan. Seperti apa Pak di PSI di Jawa Sebentar, Timur? ini saya tidak tahu ya PSI itu kantong-kantong politiknya yang diambil itu dari partai mana saja ya. Cuma sepertinya sebagian dari PDIP, kemudian kemarin PKS itu kantong-kantong politiknya dicoba untuk dikuasai begitu oleh Jokowi. Ya nggak ada masalah juga lah politik demikian. Katanya banyak kader di level kabupaten kota, kecamatan pada mengundurkan diri dan kemudian merah ini pindah ke gajah gitu loh. Apa Nah, seperti itu fenomenanya Pak Iyas? Saya tidak membaca pasti, tapi kalau dari apa yang kita ikutin sejak Pak Jokowi berseteru dengan PDIP, itu sudah bisa dilihat. Kan Ganjar cuma dipilih oleh 30% orang PDIP, ceritanya kan kayak gitu kan. Ya, kalahnya mereka di Jawa Tengah itu sudah juga menunjukkan tanda itu gitu. Karena banyak juga di dalam PDIP itu yang pro Jokowi kan gitu. Jadi bisa saja seperti itu. Walaupun sekarang belum terbuka, saya pikir pasti bergerilya di dalam. Gitu. Ini katanya awal November Pak. Awal November siapa inisial J Dewan Pembina atau Ketua Dewan Pembina PSI itu akan dibuka. Dan ini menambah spekulasi politik sebenarnya karena kalau betul seperti itu memang Pak Jokowi menyadari artinya memang J itu adalah Pak Jokowi ya kan. Ketua Dewan Pembina itu kan sekarang namanya masih J ya kan. J itu kan bisa macam Pak, bisa Jeffrey Giovanni pendirinya PSI kan begitu. Bisa Pak Jokowi ya kan, bisa juga apa komandan saya di sini Julpan Lintang kan bisa juga. Oh, ini Jet. Oh gitu kan tuh Z. Zulfan. Kecuali orang Sunda, orang Sunda bilang Z. Itu C. Kadang-kadang Julfan. Julpan. Nah, jadi begini Pak Iyas, setahu saya perjanjian kerja antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketika menginisiasi keterlibatan Mas Gibran sebagai pasangan Pak Prabowo akhir 2023 kemarin itu adalah 10 tahun, ya kan? Dan saya meyakini bahwa Pak Prabowo adalah seorang yang komit dengan apa yang sudah disepakatinya. Buktinya pada saat perjanjian batu tulis yang tidak komit antara PDIP dengan Pak Prabowo atau Gerindra kan adalah PDIP-nya kan begitu. Nah, saya menduga ya apapun rayuan, iming-iming yang disampaikan Pak SBY ke Pak Prabowo agar Pak Prabowo mau juga mempertimbangkan AHY sebagai pendamping Mas Gibran untuk 2029, tentu ya ada faktor komitmen ini yang tidak bisa juga dianggap enteng oleh Pak Prabowo. Satu itu, di samping yang lain adalah sekarang kita melihat memang Pak Jokowi bersama PSI ini memang sudah mulai agak rajin turun ke bawah, Pak Iyas. Nah, ini Gitu ya? mungkin tanda-tanda yang dibaca oleh Pak Jokowi karena info yang diterima oleh beliau barangkali juga Pak SBY juga sudah mulai turun gitu loh. Sebentar ya. Nah ini siapa ini anak sulung Mulyono ini, saya nggak tahu namanya, lupa terus. Mohon maaf ya apabila yang bersangkutan ini nonton. Si anak sulung Mulyono ini dia berusaha begitu, agak kecewa dengan jawaban bapak yang di sebelahnya ini, agak kecewa saya lihat begitu ya, karena tidak disangka-sangka akan keluar bahasanya kita tarung saja begitu antara Gibran dengan Prabowo. Karena Prabowo ini semakin lama posisinya semakin kuat begitu. Ya ada untung ruginya lah ya setelah memimpin setelah Jokowi itu. Ruginya apa? Banyak kerusakan Jokowi yang harus diselesaikan ya oleh Pak Prabowo. Itu ruginya. Untungnya sepertinya tidak akan lebih buruk daripada Jokowi begitu. Ya gimana bisa seorang pemimpin itu lebih buruk daripada Jokowi? Karena itu sudah yang paling buruk. Jadi Pak Prabowo ini tidak memiliki beban mental begitu, menjalankan pemerintahan as usual juga, tidak perlu extraordinary begitu ya. Tidak perlu luar biasa pun akan terlihat jauh lebih baik daripada 10 tahun sebelumnya. Itu yang terjadi sekarang yang saya lihat keuntungan bagi Pak Prabowo. Sehingga apabila misalkan ini 5 tahun berlanjut, maka posisinya Pak Prabowo itu akan lebih kuat untuk menjadi incumbent nanti di 2029. Nah, kemudian orang ini sadar ya si anak sulung Mulyono ini. Dia sadar wah ini kalau misalkan berhadapan langsung dengan Prabowo itu sepertinya akan sulit. Makanya mengatakan memberikan narasi bahwa Pak Prabowo itu ada perjanjian politik di belakang untuk membawa Gibran selama 10 tahun. Nah, inilah yang saya pikir begitu ya. Kalaupun bagi Pak Prabowo itu saya rasa kemaslahatan negara itu lebih
lebih kuat dan lebih berharga daripada perjanjian politik apapun. Karena memang intinya dari seorang negarawan itu ya persetan dalam pengertian kalau misalkan harus mengingkari janji begitu ya, janji politik namanya juga janji politik. Janji politik kalau memang misalkan keadaan politiknya berubah, ya elektabilitas kita juga nggak tahu 2029 Pak Jokowi masih hidup atau tidak. Kemudian kasus-kasus yang menjerat Pak Jokowi, kemudian Gibran sekarang ini sudah mulai kehilangan legitimasinya karena perkara ijazahnya tidak kunjung selesai. Ini akan bermasalah begitu untuk 2029. Dan kita juga tidak tahu, masih belum tahu siapa nanti kontestan 2029 itu yang bakal maju ya. Itu juga nggak tahu. Jadi memang masih cair. Cuman ya fakta bahwa ini sudah dibicarakan sejak dini, masih jauh sekali ke 2029 itu. Ini ada state of mind yang tidak sehat dari kubu Termul itu. Lah kok 2029 yang masih sangat jauh itu sudah dipikirkan dari sekarang. Kalau tidak, ini memang menjadi kultur politik mereka begitu. Hanya berpikir dari satu pemilu ke pemilu yang lain, cuma di situ aja pikirannya. Makanya kalau misalkan kemarin hebat sekali Pak Jokowi itu ya, bisa 2 periode kemudian menaikkan anaknya dengan segala macam cara, itu wajar karena mereka itu berarti pola pikirnya demikian. Selesai pemilu langsung mikir pemilu berikutnya begitu, nggak ada kerja buat bangsa dan negaranya. Itu Pak Yas. Iya. Kalau saya melihatnya gini, Mas Budius, komitmen satu hal. Karena di Indonesia ini habis komitmen juga bisa komat kamit gitu kan. Nah, Ya itu. kan? Politik ini kan bisa apa saja gitu. Ya. Kalau dari pembicaraan awal, saya pikir kalau yang Mas Budius tadi katakan Pak Prabowo sebagai orang yang berpegang teguh kepada janji, ya harusnya memang tidak terjadi pergeseran itu gitu. Tapi apakah itu bisa ada jaminan gitu kan? Enggak juga. Gitu. Makanya kalau saya lihat hadirnya PSI itu sebuah sebuah barang baru yang cukup menggetarkan buat partai-partai lama gitu. Karena ini pasti PSI dengan gaya anak muda, dengan taste-nya tersendiri gitu. Kalau kita lihat statement Barack Obama kan jelas ya. Jadi jangan serahkan negaramu itu kepada orang-orang tua yang bercokol tetap di partai itu gitu. Karena berpolitik dengan orang tua itu untuk merubah itu sulit kan? Karena budayanya sudah tertanam. Itu Barack Obama yang bilang gitu. Nah, momentum 2029 ini memang momentum untuk anak muda. Saya menghitungnya seperti itu, karena sudah ada bibit kan, kita bukan mengabaikan AHY juga mungkin bisa hadir, tapi kalau dia sampai rebutan di kursi RI 1, kita lihat bagaimana kekuatan dia gitu. Soal menghimpun satu hal gitu, tapi kalau kita lihat kekuatan di pasar, sampai hari ini dengan kekuatan Pak Jokowi itu masih luar biasa. Nah, Khotan, betul ya. Jadi begini, ini orangnya fair begitu ya. Saya tidak melihat ada ketermulan dalam orang ini. Tidak terlalu tebal begitu ya ketermulannya, sehingga masih bisa melihat realita itu ya sebagaimana adanya realita. Jadi yang pertama dulu tadi yang dikatakan bahwa di Indonesia ini komitmen ya tinggal komitmen, ke depan bisa komat kamit ya, itu betul. Apalagi di dalam di dalam politik yang mana coba lihat sekarang misalkan Pak Prabowo itu sudah mulai sedikit demi sedikit mengurangi orang-orangnya Jokowi di eksekutif, di pemerintahan, dan Kapolri sudah tidak memiliki kekuatan yang penuh untuk mendukung Jokowi sekarang. Kita lihat meskipun Pak Prabowo masih belum bisa mengganti Kapolri, entah apa permainan di baliknya. Itu saya tidak tahu begitu ya. Nah, inilah susahnya politik, memang terlalu banyak perkara partikular yang kita tidak tahu, akhirnya analisa kita juga akan banyak bias sebetulnya di situ. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu juga sama dengan apa yang saya baca ternyata dikonfirmasi oleh Bapak ini, bahwa PSI itu sekarang dibesarkan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi melihat gaya-gaya buzzer itu sudah tidak efektif. Itu saya sudah mengatakan hal itu di dalam beberapa video saya yang lalu. Makanya Pak Jokowi sekarang mulai lebih intens lagi untuk membina PSI, dan PSI ini memang kalau misalkan perkembangannya seperti sekarang mungkin ya akan bisa mengalahkan beberapa partai di masa depan mungkin ya, karena memang ada kekuatan. Nah, kekuatannya ini yang saya agak curigai dari mana datangnya, karena kalau misalkan perkara elektabilitas itu seharusnya begitu ya, Jokowi sudah tidak berpengaruh seharusnya sebagaimana mantan presiden yang lain. Jadi yang dilihat itu adalah kinerja partainya. Nah, PSI itu kan belum ada kinerja partainya karena memang partainya baru kok begitu. Cuman ini kok bisa ada kekuatan menarik orang-orang yang sudah senior di bidang politik untuk masuk ke PSI. Ada apa begitu? Ini yang saya masih tanda tanya, yang mana kalau misalkan sekarang Pak Jokowi itu sudah mulai disinggung tentang permasalahan WUS atau permasalahan uang ya, rupiah dari proyek-proyek yang
ada pihak yang dirugikan yaitu negara, kemudian ada yang diuntungkan yaitu korporasi, yang mana korporasi itu pada akhirnya bisa menjadi memiliki hubungan dengan Pak Jokowi. Nah, menjadi wajar kalau misalkan orang-orang sekarang masuk ke PSI, karena pada akhirnya begitu ya, pada akhirnya popularitas itu dia harus didukung oleh dana, ya, oleh kapital. Itu permasalahannya lah, kita politiknya demokrasi kok, nggak bisa cuman mengandalkan popularitas, tidak bisa. Nih kita tuh tidak bisa mengandalkan hanya popularitas, kita tidak bisa mengandalkan hanya itu kualitas diri, tidak bisa. Kita juga tidak bisa memang mengandalkan hanya kapital saja, uang saja, tidak bisa. Ini tiga-tiganya harus ada. Katakanlah Pak Jokowi ini masih ada popularitasnya, kemudian kalau misalkan dia nggak punya duit begitu, berapa sih pensiunan presiden itu? Ya nggak bakalan bisa begitu. Cuman kita melihat sekarang Pak Jokowi ini kok masih amat sangat kuat sekali. Padahal kalau kita lihat misalkan dulu Pak Jokowi kuat itu masih wajar karena didukung oleh PDIP itu sudah lama sekali. Ada di Indonesia, di belakangnya ada Megawati. Apalagi waktu jadi gubernur Jakarta itu di belakangnya ya ada Megawati, kemudian di situ ada siapa, ada Prabowo begitu ya. Ini orang-orang di belakangnya secara syariat kita bisa melihat kuat begitu. Cuman kalau sekarang masih kuat, kita jadi heran, ini ada apa sebetulnya di belakangnya? Nggak tahu ya. Ya yang tahu mungkin ya Pak Jokowi sendiri dengan orang-orang yang dekat. Bukan berarti kita tidak ada spekulasi, ada kalau spekulasi mah begitu ya. Cuman kalau misalkan untuk memastikan apa yang terjadi, misalkan Pak Jokowi itu menyimpan uang banyak sekali begitu ya, sehingga PSI itu akan mudah memobilisasi massa, kemudian akan mudah membayar ongkos dari politik itu jauh-jauh hari sebelum tahun pemilihan. Karena duitnya banyak, begitu, karena sumber dari keuntungan yang dia keruk selama jadi presiden. Ya itu mah bisa saja berspekulasi seperti itu misalkan. Cuman kan kita tidak bisa ngomong dengan kepastian. Itu yang nggak bisa ya. Ya kalau kalian mau memastikan itu ya silahkan tuliskan saja di kolom komentar gitu ya. Saya meyakini itu gitu ya. Jadi tidak gampang kalau turun Pak SBY atau siapapun ya, karena memang rekam jejaknya juga bisa kita baca dari pengalaman mereka pernah jadi presiden selama 2 periode kan gitu. Ya memang karena masih jauh juga Pak, ini masih cair sekali. Kadang aja yang kemarin sangat populer sekarang udah biasa aja. Ya. Gitu Mas Udias. Apakah pertarungan menjadi sangat seru ya PS 2029 itu? Menjelang 2029 lah setidaknya. Karena begini Pak, kenapa 2029 itu sangat strategis, ya kan? Sangat strategis dan juga bagi siapapun, termasuk juga bagi Ganjar misalnya, bagi Puan Maharani, karena itu adalah periode terakhir Pak Prabowo Pak, ya kan? Nah, sebagai pendamping RI1 tentu 2034 ya menjadi momentum yang sangat strategis ya, yang sangat bagus untuk wapres yang mendampingi Presiden Prabowo 2029-2034 untuk kemudian bisa mulus melanjutkan 2034-2039. Nah, kalau memang itu bisa dipertahankan oleh Gibran sesuai dengan komitmen Pak Prabowo, ya kan? Artinya apa? Menjadi bisa dimaklumin hari-hari ini ya. Mas Gibran itu benar-benar sangat diganggu dengan berbagai hal, dari masalah ijazah SMA lah, dengan berbagai tuntutan, dari propaganda-propaganda yang sengaja dirancang untuk mendegradasi pengaruh, wibawa, kemampuan, personality seorang wapres Gibran ini ya, dan orangnya kan kita bisa lihat menyebar isunya. Dan saya menangkap penyebaran isu propaganda untuk mendowngrade Gibran ini adalah sebuah skenario Pak, bukan berdiri sendiri, tapi seolah-olah dibikin berdiri sendiri. Ini adalah sebuah mata rantai yang tujuannya memang secara jangka panjang ya. Tujuannya adalah bagaimana di mata masyarakat akhirnya Mas Gibran ini ya, satu, tidak punya skill. Nah, yang kedua ya memang di framing dengan inilah. Sebentar ya, sebelum itu satu-satu. Jadi tadi dulu ya yang mengatakan ini sampai 2039 udah dipikirin. Tapi memang perkataannya ada betulnya. Ini akan menjadi sebuah transisi yang menarik karena akan habis akan habis kekuatan orang-orang yang dulu tuh, orang-orang yang katakanlah mereka itu produknya Orde Baru, itu akan diganti oleh produknya reformasi. Itu 2035 atau 2039 lah. Ya Megawati kan sudah sepuh begitu ya, Pak Prabowo juga ya sudah sepuh, mudah-mudahan beliau panjang umur. Kemudian siapa namanya itu Pak
SBY juga demikian. Nanti kan yang bertarung ini adalah kekuatan baru tuh, produknya reformasi. AHY, Gibran dan lain sebagainya. Nah, cuman kan permasalahannya begini. Kalau misalkan dikatakan bahwa ini adalah pemikiran 2039 oleh orang-orang yang berada di politik praktis, saya tidak tahu. Itu kemungkinannya ada benarnya karena permainan politik demikian adanya. Cuman kalau kita nih atau minimalnya saya ya sebagai masyarakat biasa, saya mah bodoh amat dengan hal itu. Ya nggak ngurus kalau saya mah urusan apa urusannya begitu. 2039 ini permasalahannya Gibran itu dia bermasalah pada dirinya, dia tidak kompeten pada dirinya, dia tidak tidak memiliki kredibilitas dan kompetensi untuk menjadi seorang wakil presiden pada dirinya begitu. Itu permasalahannya. Adapun nanti yang bisa bermain di situ adalah para pelaku politik praktis. Untuk saya mah gak ada masalah. Yang penting nih orang diganti karena tidak tidak kredibel sebagai seorang pemimpin, track record nggak punya, kecerdasan tidak ada, sekolah dipermasalahkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Adapun begitu ya tujuan atau keinginan mereka mempersiapkan wonderkid dari sekarang yaitu si Gibran ini untuk menjadi presiden yang akan datang, saya mah amit begitu ya. Siapapun yang maju tolong jangan sampai itu terjadi. Siapapun yang maju lah, itu mah mau yang majunya dari rakyat secara organik atau mau di backingi oleh partai politik terserah. Yang penting ini si Gibran tidak ada begitu di pemerintahan. Kenapa? Karena dia tidak layak dan tidak pantas sama sekali. Apalagi tiba-tiba menjadi wakil presiden nggak ada. Nah ini isu-isu yang dibacakan ya satu-satunya nih. Saya lihat ini bukan sekedar narasi tetapi memang faktanya demikian. Tujuannya adalah bagaimana di mata masyarakat akhirnya Mas Gibran ini ya satu tidak punya skill. Emang nggak punya, apa skillnya dia coba? Apa skillnya dia? Siapa yang pernah tahu di bidang profesional apa skillnya? Ngebulak balik martabak itu skillnya Gibran. Apa skillnya dia tuh? Ya ini supaya masyarakat percaya bahwa Gibran tidak punya skill. Emang nggak ada skillnya? Apa skillnya Gibran itu apa? Yang dia mencolok lah minimalnya satu perkara yang dia mencolok sendirian terhebat di Indonesia apa? Apa skillnya Gibran itu? Apa? Saya nanya beberapa kali apa ya, bakal bisa jawab. Yang kedua ya memang di framing dengan inilah buah dari cawe-cawenya keputusan MK 90 dan seterusnya. Memang iya, itu kalau nggak ada keputusan MK, kalau nggak ada keputusan MK, Gibran nggak bakalan bisa jadi wakil presiden. Harusnya ya kayak SBY dulu, ke AHY begitu, ke AHY diberikan dulu pengalaman politik, jangan kesusu, jangan buru-buru. Ya tiba-tiba bapaknya turun ini mau langsung naik. Ya kalau misalkan umurnya sudah cukup agak susah kita membaca ini adalah upaya untuk menjadikan monarki. Tapi kalau misalkan sekarang demikian adanya, Gibrannya masih umur berapa? 37, dipaksakan dengan beberapa peraturan yang ditarik supaya Gibran masuk. Ya apa? Ini memang produk haram gitu Gibran itu. Mau gimana lagi? Nah, menurut Pak Iyas, apakah masyarakat kita ya yang notabene memang belum terlalu cerdas amat juga belum terlalu melek amat juga dalam berpolitik ya Pak, akan terkecoh oleh permainan-permainan propaganda ini, Pak Iyas? Sebentar ya, itu justru orang-orang yang saya khawatirkan tuh begini. Memang iya, masyarakat kita itu belum melek di dalam berpolitik. Kemudian kebanyakannya itu berpikir secara terburu-buru sehingga tidak bisa berpikir secara matang. Memang betul. Tetapi yang dikhawatirkan itu bukan terbawa narasi bahwa Gibran ini tidak punya skill dan Gibran ini adalah produk haramnya Mahkamah Konstitusi begitu. Bukan itu yang saya khawatirkan. Justru yang saya khawatirkan masyarakat itu terbawa oleh narasinya narasinya si Dian Hunafa, narasinya si Diana Murni, narasinya si siapa itu Firdaus Oyobo, si anak jin itu. Kemudian narasinya Ijazah Jokowi asli padahal nggak pernah ada yang melihat dan lain sebagainya. Itu kan kalian yang mulai, kalian yang bawa begitu, kalian yang menyebabkan hal itu. Nah, kemudian takut orang percaya sama penelitian yang dibawa oleh Rusyo dan kawan-kawan, kemudian WUS dan lain sebagainya. Itu memang faktanya demikian dan masyarakat harus melek. Memang Jokowi itu demikian adanya. Nah demikian dulu lah ya, jadi ini ketakutan dari mereka. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.